Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari yang begitu cerah. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah halaman Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Baik Iwan dan Ahwat, mari kita buka surat Adiyat atau surat ke-100. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim wa thabbitna ya rabbana 'alal haqqi bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami, ya Allah, ke jalan yang lurus yang Kau tunjukkan bagi hamba-hambamu yang telah menerima limpahan nikmat karunia yang tak terhingga dari sisimu, yang berada dalam bimbingan dan petunjuk-Mu. Teguhkan hati kami, demikian pula tetapkan pijakan kami, ya Allah, di atas kebenaran. Lindungi kami, ya Allah, dari tipu daya syaitan, dari bisikan-bisikan yang menggoda, demikian pula dari janji-janji palsunya. Selamatkan kami, ya Allah, agar kami tidak tergolong dari orang-orang yang terkena murka-Mu. Demikian pula tersesat dari jalan-Mu. Kumpulkan kami, ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, bersama para nabi, para rasul yang Kau utus untuk membawa risalah, misi dan petunjuk dari sisi-Mu. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Rasul, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pertemuan kita di bawah naungan Al-Quran. Quran sebagai referensi kita, pedoman hidup kita, dan juga merupakan salah satu rukun iman kita. Dan Al-Quran merupakan bahtera penyelamat bagi kita semua. Dan dia merupakan sistem nilai yang tidak akan pernah sama sekali menyimpang dari kebenaran. Siapa yang mengikutinya akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Siapa yang menghukum dengan Al-Quran, dipastikan hukum yang diputuskan merupakan hukum yang penuh dengan keadilan. Al-Quran menceritakan kepada kita kisah-kisah dari umat terdahulu, sebab kehancuran mereka. Demikian pula menjelaskan syarat-syarat kemajuan,
kebangkitan dari setiap umat. Bukan hanya melalui kisah dari satu nabi bersama umat mereka, tapi kisah para nabi, para rasul diceritakan, dipaparkan untuk kita semua agar kita mengambil pelajaran daripadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hidup kita dengan Al-Qur'an, baik secara lahir maupun secara batin, begitu pula dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Bukan ingin memberatkan umat manusia, tapi justru untuk menjadi juru penyelamat bagi kita, agar kita sukses lulus dalam menjalani ujian dan cobaan hidup ini. Kita sadar sepanjang perjalanan kita bahwa kita sedang diuji. Baik pada saat kita senang maupun susah, lapang ataupun sempit, sehat ataupun sakit. Semua ujian untuk mengungkap hakikat diri kita. Apakah termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur? Apakah termasuk dari hamba yang ingkar? Pada pagi hari ini insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat yang berada pada urutan ke-100. Berada pada urutan nomor 100. Itu surah Al-Adiyat, yang merupakan salah satu surah Makkiyah yang menggambarkan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lupa akan tujuannya, yang tidak mensyukuri nikmatnya, selalu menuntut dari Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan kebaikan atas dirinya. Tapi dia mengingkari kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, hidup dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah gambarkan situasi manusia semacam ini agar menjadi peringatan pelajaran buat kita. Orang yang mengalami dan menjalani kehidupan seperti ini, dia tidak merasa bahwa dirinya dalam keadaan tersesat. Dia merasa dirinya baik-baik. Dia merasa dirinya sedang berjalan di atas kebenaran. Tapi begitu datang detik-detik sakaratul maut, berhadapan dengan kematian, begitu pula hari kebangkitan nanti, baru dia menyadari bahwa selama ini dia orang yang tertipu, yang terpedaya. Mari pertama kita awali renungan kita dengan membaca suratul Fatihah. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca suratul Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya. Demikian pula Nabi melalui peringatan-peringatan yang beliau sampaikan kepada kita semua. Tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya mengingatkan kita bahwa kita ditempatkan di muka bumi ini sebagai khalifah yang mengemban amanat yang berat. Ujian yang akan menampakkan hakikat diri kita yang sebenarnya. Allah menerangkan hikmah di balik penciptaan manusia, di balik penciptaan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah yang menciptakan kematian, begitu pula kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Baik pada saat dia diberikan kenikmatan ataupun pada saat dia dalam kesusahan. Pada saat dia dalam keadaan mulia terkemuka, atau pada saat dirinya dalam keadaan direndahkan, dalam keadaan sempit dan mengalami kesusahan. Pada saat dia sedang berhadapan dengan kesempatan ataupun berhadapan dengan kesempitan, ujian-ujian seperti ini akan menampakkan diri kita yang sebenarnya. Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama-tama kematian, baru setelah itu kehidupan. Sebagai peringatan bagi kita bahwa kita dalam kehidupan dunia ini tidak akan hidup lama. Setelah kehidupan kita yang singkat ini, kita akan berhadapan dengan kematian. Kematian bisa menjadi tamu yang membawa kabar gembira, bisa pula tamu yang akan datang membawa kabar duka dan nestapa. Bila kita termasuk dari orang-orang yang sadar, beriman, bersyukur kepada Allah, maka kematian merupakan kabar gembira bagi kita. Merupakan jemputan, utusan yang diutus oleh Allah untuk menjemput kita menghadap ke hadapan Allah, menerima balasan dari amal-amal kita yang telah kita lakukan. Tapi apabila kita termasuk dari orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup hanyut bersama hawa nafsu kita, merupakan tujuan dan peran kita dalam kehidupan dunia ini. Begitu datang kematian, kematian merupakan petaka, merupakan tamu yang betul-betul amat menakutkan, membawa kabar buruk bagi kita. Ini bukan hanya berlaku untuk satu dua orang, bukan hanya berlaku untuk mereka-mereka yang lemah, tapi ini merupakan hal yang berlaku untuk setiap manusia, baik kaya maupun miskin, baik yang berkuasa maupun sebagai rakyat jelata. Kalau kita mengingat hal ini, niscaya kita akan berhati-hati. Kalau kita menyadari akan peran kita sebagai khalifah di atas muka bumi, niscaya kita akan menjaga tutur kata kita, perbuatan dan sikap kita. Niscaya yang berada di hati kita
dalam kedudukan yang paling utama adalah Allah. Karena Dia yang telah melimpahkan nikmat-Nya atas kita. Dia merupakan harapan kita, Dia merupakan pelindung kita, Dia merupakan penyelamat kita, dan Dia merupakan penunjuk jalan kita. Begitu hati kita menempatkan Allah pada kedudukan yang paling utama, maka tutur kata kita, perbuatan kita, sepak terjang kita pasti akan disesuaikan dengan keridhaan Allah. Maka sadarlah wahai manusia, ingatlah bahwa kita sedang menjalani ujian. Dengan kesenangan yang Allah berikan kepada kita di saat kita bersyukur, maka nikmat tersebut akan bertambah. Bukan hanya di dunia, tapi di hari akhir nanti kita akan menerima balasannya. Di saat kita ingkar, keingkaran tersebut tidak akan merugikan Allah, hanya akan merugikan diri kita. Di saat kita dicoba oleh kesusahan, kita bersabar, sabar kita akan menempatkan kita di sisi Allah, bersama Allah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah janjikan balasan tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah katakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, kesabaran kamu hanya akan membuat kamu berada di sisi Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar dalam menghadapi cobaan, bersyukur dalam menerima nikmat. Ini merupakan keadaan dari hamba yang beriman, hamba yang betul-betul menyadari sebagai perannya. Dengan penuh ketulusan dia menerima ujian yang datang dari Allah. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertama-tama kematian, kemudian kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Semua kesenangan dunia, semua keindahan dan hiasannya, hanya keindahan sebatas kulit. Keindahan yang tidak abadi, keindahan yang tidak sempurna. Karena Allah menetapkan kehidupan dunia ini akan selalu berputar antara terang dan gelap, antara lapang dan sempit, antara suka dan duka. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa kita harus tertawa senang, terbahak-bahak pada saat kita sedang menerima nikmat, padahal sikap kita dalam menerima nikmat tersebut, mempergunakannya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam satu hadis kursi diriwayatkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semua yang terkumpul dalam kitab kalian adalah amal-amal kalian. Aku hanya mengumpulkan, mencatat bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang menjumpai kebaikan, siapa yang menjumpai dan mendapatkan balasan yang mulia, hendaklah dia bersyukur pada Allah. Bukankah Allah yang membimbing, menunjukkan jalannya? Dan Allah juga yang memberikan balasan yang mulia. Jangan kau menyombongkan diri dengan kebaikan yang kau lakukan. Tanpa Allah, engkau tidak akan mengenal kebaikan. Tanpa bantuan dari Allah, engkau tidak akan mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan dalam hidup ini. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa-siapa yang menjumpai dan mendapatkan kebalikannya, jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dia tidak dapat menyalahkan takdir Allah karena takdir Allah tidak memaksakan dirinya untuk menjadi seorang ingkar. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukum-hukum aturan yang penuh dengan keadilan. Allah telah mengirimkan Rasul-Nya, menurunkan kitabnya, memberikan kamu akal, memberikan kamu hati, penglihatan dan pendengaran, tapi kamu tak pergunakan. Jadi seandainya dia menjumpai keburukan, ketahuilah keburukan tersebut adalah balasan atas apa-apa yang diperbuat. Kullu nafsin bima kasabat rahina.
tiap jiwa terbelenggu terikat oleh amal perbuatan yang dilakukan. Dia tidak akan mampu melarikan diri dari amal perbuatannya. Di dunia dia mampu untuk menutup mulut para hakim, para jaksa, mampu untuk memutarbalikkan fakta, mampu bersembunyi dari fakta-fakta kejahatan yang dilakukan. Tapi di hari akhir nanti semua akan terungkap dan terbuka. Tangan kita akan berbicara, kaki akan menjadi saksi, bahkan kulit tubuh kita pun akan bersaksi, berbicara tentang apa yang kita perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Yang mempermainkan perasaan kita, terkadang kita dibuat tertawa, senang, terbahak-bahak. Terkadang kita dalam keadaan bersedih, bermuram durja, bercucuran air mata, menghadapi kenyataan pahit yang berlawanan dengan keinginan kita, berpisah dari orang yang kita cintai, gagal dalam pekerjaan dan usaha kita, dikecewakan oleh orang-orang yang di sekeliling kita, atau kecewa dengan nasib yang kita hadapi. Dunianya sama, tapi yang kita alami berubah-ubah tak menentu. Terkadang gelap, terkadang terang, terkadang kita tersenyum, tersipu-sipu, terkadang kita dalam keadaan gelap, sedih dan bermuram durja. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Permainan, tapi yang membuat kita lupa, lengah lalai, yang membuat kita tidak lagi menyadari tujuan hidup kita. Akhirnya kita berjalan terombang-ambing dipermainkan oleh kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita betul-betul diterangi oleh petunjuk Allah, mengikutinya, kita akan sadar. Sebenarnya dunia pada hakikatnya hanyalah ujian. Tidak menjadi orang-orang yang mudah dipermainkan oleh dunia ini. Pada saat senang kita bersyukur. Pada saat susah kita bersabar, berharap dan memohon kepada Allah. Kita memiliki pegangan yang jelas dalam hidup ini. La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Juga dunia ini sebetulnya hanya sebatas hiasan. Sebatas hiasan. Kita saksikan rumah pada saat dibangun masih dalam keadaan telanjang, tidak menarik. Begitu mulai dihiasi, begitu diplester, diaci, diberikan warna dengan berbagai macam aksesoris, rumah tersebut terlihat begitu indah. Padahal keindahan tersebut hanya sebatas hiasan. Bukan rumah yang membuat seorang tenang, damai, berbahagia. Tapi jiwa seseorang walaupun dalam sebuah gubuk yang kecil, bila dia beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Rumah yang kecil akan menjadi istana yang lapang dan megah. Tapi rumah yang mewah bersama orang yang ingkar durhaka akan menjadi penjara yang sempit dan pengap. Wa tafakhurun bainakum. Begitu pula dunia ini menjadikan kalian orang-orang yang sibuk menghabiskan waktu untuk saling membanggakan diri. Ingin tampil lebih baik dari yang lain. Ingin tampil lebih menarik, lebih menawan, lebih memukau, ya. Lebih besar, lebih kaya. Dan untuk itu semua berapa banyak waktu yang kita curahkan, berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Padahal semua itu hanya kesenangan yang semu. Kita dapat bahagia walaupun tidak menarik perhatian manusia. Asal kita betul-betul mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan manis mesra bersamanya, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia dalam arti yang sebenarnya. Karena kebahagiaan bukan di luar, bukan pada penampilan, kebahagiaan terdapat di sini.
Justru kesibukan kita untuk bersaing dengan yang lain, berpenampilan lebih menarik menawan, ini yang menelan biaya yang banyak, menghabiskan waktu kita, membuat kita menderita dan merana. Wa takatsur fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta benda kita agar tampil menjadi orang yang paling kaya. Begitu pula fil aulad, membanggakan anak-anak. Kita merasa puas bangga anak-anak kita yang lulus sebagai sarjana dari perguruan tinggi yang betul-betul bergengsi di Amerika, di Inggris, atau di negara-negara yang lain. Menduduki kedudukan yang begitu indah. Memiliki rumah mewah. Memiliki juga nama-nama dan gelar. Hingga membuat seorang ayah merasa bangga dengan semua ini. Lalu kalau dia bertanya, dapatkah mereka menyelamatkan dirinya? Pada saat dirinya berdiri di hadapan Allah. Apakah yang telah dilakukan pada anak-anaknya? Apa yang ditunjukkan oleh mereka? Dapatkah akan meringankan hisabnya di hari kemudian nanti? Kalau dia mendidik mereka, sukses dalam dunia, tapi untuk menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka kumpulkan, maka dia seorang ayah yang beruntung. Tapi kalau bekerja di dunia untuk dunia, hanya keletihan, kelelahan, kejemuan yang akan menghantui kita. Banyak dari mereka ketika mereka masih dalam keadaan aman, senang, pada saat dia masih merasa semua di bawah kendalinya, mereka orang-orang yang sukses. Tapi pada saat dia dikecewakan oleh dunianya, oleh pekerjaannya, dari jaya, runtuh. Anak-anak yang tadinya begitu patuh, mengikuti kendalinya, lepas dari kendalinya, sibuk dengan urusan masing-masing. Pada saat dia sakit, tidak ada satupun anak yang mendampingi dirinya. Tidak ada kecintaan yang tulus. Hubungan antara ayah, ibu dan anak-anak ternyata hanya basa-basi, bukan kecintaan dalam arti yang sebenarnya. Karena sang ayah, sang ibu tidak memperlakukan anaknya dengan cinta, tapi menjadikan anak-anaknya sebagai obsesinya. Sebagai alat untuk mengangkat martabatnya di tengah-tengah manusia. Dia tidak sadar bahwa selama ini dia tidak pernah memberikan kecintaan pada mereka. Hanya instruksi, hanya peringatan, hanya aturan. Bagaimana mereka akan merasakan rasa cinta sebagai timbal balik sedangkan mereka tidak pernah merasakannya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, bagikan hujan yang turun. Membawa kabar gembira dari suasana yang kering kerontang, tanah yang tandus, hidup indah permai dengan tanaman-tanaman dan buah-buahan yang menjanjikan. Nampak hijau, indah, menarik dan menawan. Tapi ternyata masa-masa tersebut singkat. Dari mulai hijau permai hingga menghasilkan buahnya, pemandangan yang indah tersebut tidak lama kemudian hasil-hasil panen dituai. Tertinggal jerami-jerami yang kuning berserakan terinjak-injak. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan kita seluruhnya bagaikan satu musim. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, yang membuat para petani terkagum-kagum menyaksikan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada masa-masa tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia mulai melayu. Kau lihat, saksikan bagaimana dia akan berubah menjadi kuning. Setelah itu berubah menjadi hancur berderai-derai. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian datang hari akhirat. Maghfir adzabun wa maghfiratun minallah. Kemudian dia akan menjumpai azab di hari akhirat nanti. Dari kehidupan yang singkat tersebut atas keingkaran kedurhakaannya. Atau dia akan menjumpai ampunan dari Allah karena iman dan syukurnya. Silahkan Anda memilih. Anda akan menerima apa yang Allah janjikan. Dan Anda tidak akan mampu untuk keluar dan melarikan diri. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya seluruh kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, kenikmatan yang penuh dengan kepalsuan.
yang membuat kita terpedaya, tertipu dan lupa kepada Allah. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada suratul Adiyat yang kita renungkan pada pagi hari ini, setelah pengantar tadi, Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana situasi jiwa manusia yang lupa kepada Allah dan ingkar kepadanya. Keadaan hidup yang meresahkan, yang menggelisahkan, yang menakutkan. Riak-riak kehidupan yang membuat dirinya tidak tentram, damai, dan nyaman. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam beberapa ayat ya, yang semuanya merupakan keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia. Allah gambarkan dalam bentuk sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi pasukan berkuda yang berpacu dengan kencang hingga melahirkan dengusan nafas kuda yang terengah-engah. Allah bersumpah dengan pasukan berkuda yang berlari dengan cepat hingga mengeluarkan suara dengusan nafas yang terengah-engah. Bukan hanya seekor kuda, tapi pasukan berkuda yang begitu banyak. Suaranya, dengusannya membuat hadirin sekalian suasana dan gelombang suara juga terdengar dengan begitu keras. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Yang mengeluarkan percikan-percikan api dengan hentakan sepatunya di atas karang, kerikil, dan batu-batuan. Suara dengusan nafas, kemudian gemuruh pasukan berkuda, dan percikan-percikan api yang ditimbulkan oleh sepatunya. Ini merupakan suasana yang betul-betul apa? Suasana yang betul-betul mencekam dan menakutkan. Falmuriyati qadha, falmughirati subha. Tahu-tahu secara tiba-tiba pasukan berkuda tersebut menyerang tanpa peringatan sebelumnya di tengah-tengah masyarakat yang tidak siap. Falmughirati subha, karena pasukan ini menyerang di waktu subuh. Waktu pagi, sebagian orang masih dalam keadaan tidur, sebagian masih dalam keadaan membuka matanya belum siap menghadapi keadaan mendengarkan pasukan berkuda dengan suaranya yang bergemuruh, percikan-percikan api, dengusan nafas kuda. Fa'atharna bihi naq'a. Ditambah lagi pasukan tersebut ketika berlalu di atas pasir dan tanah, menerbangkan abu-abu, menerbangkan tepungan-tepungan debu yang bertaburan di angkasa. Ini menggambarkan suasana yang betul-betul mencekam, mengerikan, dan menakutkan. Fawasatna bihi jam'a, fa'atharna bihi naq'a. Nah, kalau kita merenungkan, membayangkan pasukan berkuda tersebut dengan dengusan nafasnya, gemuruh suaranya, ditambah lagi percikan api debu yang bertaburan menyerang satu komunitas dalam keadaan tidak siap. Kita bisa bayangkan bagaimana menggambarkan suasana tersebut. Allah bersumpah dengan hal ini bukan sumpah yang sia-sia, tapi ingin mengajak kita menghadapi suasana yang begitu mencekam. Allah menggambarkan suasana ini lalu dihubungkan dengan manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia benar-benar amat ingkar durhaka terhadap Tuhannya. Kata kanud sama dengan kafur. Diambil dari kata ardun kanud. Itu tanah yang tidak menumbuhkan sesuatu. Walaupun hujan turun, tapi dia tidak menumbuhkan apa-apa. Begitu juga manusia yang diberikan nikmat karunia, belayan, perhatian oleh Allah. Ternyata dia acuh tak acuh terhadap Allah. Seolah-olah Allah yang butuh kepadanya. Allah mendekat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau seolah-olah Allah yang butuh padanya. Padahal dia yang butuh kepada Allah. Begitulah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan penyabar terhadap hamba-hambanya.
Kalau kita sering tidak sabar menghadapi gangguan kecil di lingkungan kita, bahkan dari anak kita, tapi Allah begitu sabar terhadap hamba-hambanya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia benar-benar amat ingkar durhaka terhadap Tuhan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia sendiri sebetulnya bersaksi atas dirinya, dia menyadari bahwa sebetulnya dia seorang yang kanut, seorang yang kafur, seorang yang ingkar. Bila diajak kembali kepada Allah, dia menyombongkan diri. Diajak kembali kepada kitab Allah, dia lecehkan dengan berbagai macam kata-kata yang tidak menyenangkan. Bahkan menuduh orang-orang yang mengajak kembali kepada kitab Allah sebagai kalangan ekstrim, sebagai kalangan radikal, sebagai kalangan fundamentalis. Lalu kita bertanya, siapa yang ekstrim? Yang mengikuti jalan Tuhan yang telah digariskan untuk dirinya? Apakah yang menyimpang keluar dari jalan Tuhan? Apabila seorang, katakan organ-organ tubuhnya tidak bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa gejala yang tidak nyaman. Apabila fungsi hatinya tidak normal, fungsi ginjalnya, begitu pula jantungnya, pencernaannya. Begitu juga kehidupan manusia di saat dia tidak berjalan sesuai dengan aturan Allah Tuhan yang menciptakannya, pasti akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman seperti yang kita jumpai saat ini. Masyarakat telah pupus harapan mereka dari para pemimpin mereka. Pada saat mereka mencalonkan diri mereka, mereka menaburkan janji yang indah. Begitu mereka naik, ternyata mereka membuat putus asa dan kecewa rakyat-rakyat yang mengangkat mereka. Seolah-olah yang di atas akan hidup kekal dan abadi. Padahal mereka sedang menjalani ujian dari Allah. Dosa pemimpin tidak sama dengan dosa rakyat jelata. Pemimpin akan menanggung beban yang berat di hari kemudian nanti, rakyat yang dikecewakan, rakyat yang diabaikan, mereka-mereka yang tidak menjumpai kebutuhan makan, mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka yang tidak mendapatkan perhatian, semua akan menjadi penuntut di hari kemudian nanti. Yang akan menjadi pembela mereka adalah Allah. Yang akan mewakili mereka dalam menuntut orang-orang yang mengabaikan mereka adalah Allah. Kemana kita akan melarikan diri? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan dia benar-benar amat mencintai segala kebaikan yang ditawarkan oleh dunia. Al-khair di sini bukan kebaikan secara umum, tapi kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh dunia. Kesenangan-kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Dia telah mendapatkan 1, mulai ingin mendapatkan 10, setelah 10 ingin mendapatkan 100, habis waktunya. Kapan dia berpikir? Kapan dia merenung? Kapan dia akan bekerja sesuai dengan akal sehatnya? Bahkan dia tidak sayang mengeluarkan dunianya sebagai umpan untuk mendapatkan yang lebih besar. Dia memberikan umpan seekor bandeng untuk mendapatkan tuna. Tapi berapa banyak orang yang kecewa setelah menghambur-hamburkan hartanya untuk mencalonkan dirinya. Ternyata dia kehilangan semua itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Apakah dia tidak tahu? Begitu kuburan dibongkar dan diporak-porandakan, lalu satu persatu manusia yang telah mati bangkit kembali untuk memenuhi panggilan dan seruan Allah. Lalu amal-amal mereka dikumpulkan. Mereka didampingi oleh 2 malaikat yang dulu di kanan kiri mereka. Sekarang yang satu menjadi penggiring, yang satu lagi memegang kitabnya untuk mengantarkan dirinya menghadap ke hadapan Allah. Ternyata yang dikumpulkan bukan hanya amal-amal lahirnya, wa hussila ma fis sudur, dan dikumpulkan semua apa-apa yang berada dalam dada mereka dari bisikan, niat, tujuan, semua dikumpulkan oleh Allah. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhanmu pada hari tersebut benar-benar amat mengetahui semua yang mereka perbuat,
yang dulu mereka sembunyikan dari manusia, ternyata tidak tersembunyi dari Allah. Yang dulu hanya merupakan bisikan hati, hanya merupakan niat-niat yang mereka sepelekan, ternyata semua pada hari tersebut terungkap dengan jelas dan gamblang. Sia-sia semua kebohongannya dalam kehidupan dunia, demikian pula sumpah-sumpah palsunya. Nah, mari bersama-sama para ikhwan akhwat, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, ataupun orang-orang yang belum kembali kepada Allah. Ingat, ayat-ayat ini berlaku untuk setiap orang dari kita semua. Perhatikan gambaran Allah tentang manusia yang kalut, yang gelisah, yang mencekam dan menakutkan hidupnya. Inilah merupakan gambaran dari manusia yang sebenarnya. Jangan kita tertipu oleh tawa, gembira, kebanggaan dari mereka-mereka yang sedang bangga dengan dunia mereka. Apakah Anda pernah bertanya bagaimana hati mereka? Terkadang mereka tidak dapat menikmati tidur yang dinikmati dengan lelap oleh rakyat jelata yang bekerja keras, makan, minum, tidur dengan lelap, tidak terbangun kecuali pada saat-saat pagi hari. Sedangkan mereka yang diberikan kekayaan kedudukan dalam satu malam, dia hanya menikmati tidur beberapa saat. Wajah mereka kusam. Ternyata mereka menyadari kedudukan yang mereka duduki tak ubahnya bagaikan seekor harimau yang mereka duduki. Bila tidak mereka berikan makan, mereka yang akan menjadi mangsa bagi harimau tersebut. Beban hidup yang berat, turun, dia enggan, tapi terus melanjutkan keadaan seperti ini juga merupakan penderitaan. Maka ingatlah wahai manusia, bahwa engkau sedang menjalankan ujian dalam kehidupan dunia ini. Semua yang kau lakukan tidak terlepas dari pena-pena malaikat di kanan kiri kita. Demikian pula hisab, kebangkitan di hari kemudian nanti. Dan Anda akan berhadapan dengan kebahagiaan untuk selama-lamanya atau penderitaan untuk selama-lamanya. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya petunjuknya. Menjadikan kita orang-orang yang menerima, menghargai, menghormati petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lindungi kita dari tipu daya syaitan. Kumpulkan kita bersama Nabi-Nya, ampuni dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan sedikit pun kebencian terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kita selalu mendoakan mereka baik yang hidup maupun yang telah kembali kepada Allah. Hati yang bersih, inilah merupakan syarat keselamatan kita di hari akhir nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Husain Alatas. Demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran yang mengambil surat Al-Adiyat atau surat 100 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Bangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. Alhamdulillah.